duitnya param semua. Gua doang nggak dieksklusifin. Kata produsernya, ini anak nggak jualan mukanya. Malah lebih ganteng dia daripada gue. Waduh, salah gua apa coba? Gue juga ntar mau ngobrol sama Fandi. Dia anak Medan, merantau ke Jakarta jadi artis, artis FTV, SCTV. Abis itu dia pindah lagi ke Bali. Nah, seru banget kayaknya kehidupannya Fandi. Kita coba ulik ya. Oke, Fandi Christian. Ya, Reja Aditya. Jadi salah satu motivasi gue buat gue buka usaha di Bali itu gara-gara dia nih. Ah, bisa aja itu. Oke, jadi sebenarnya gue salut nih sama Fandi. Fandi ini dari awal dia berkarir di entertain, gue tau lah. Dia dari Medan, moving ke Jakarta dengan kesongongannya dia. Bukan sombong, mungkin ciri khas ya, ciri khas dari bawaan. Mungkin balik lagi kayak kebiasaan, adat, budaya. Kayak misalnya sekarang kita lagi di Bali, terbiasa dengan kebiasaan orang-orang di sini yang sangat ramah tamah, terus santai. Gitu juga dengan di Medan. Ketika gue pindah ke Jakarta, gue cukup kaget dengan di sana tuh yang cukup hektik. Dan rata-rata mostly sekarang kita bukan ngomongin soal sara gitu, tapi kan rata-rata orang Jawa pas pindah ke Jakarta rata-rata bisa dibilang mayoritasnya 80% orang Jawa kan, yang cara ngomong tata keramanya tuh sangat santun gitu loh. Itu yang mungkin yang bikin gua sedikit kaget dan tidak terbiasa. Sedangkan lu emang terbiasa buat ngegas aja gitu. Ngegas, ya? Contohnya kayak kita di sini kita berhentiin Metro Mini. Bang, Metro Mini cukup dengan tone segitu kan. Tapi kalau misalnya kita di Medan, wih, ada sudahku tuh, wih, bang. Gitu. Nadanya di up sedikit. Tapi balik lagi mungkin ketika kayak mungkin salah satu elu, terus beberapa teman kayak Ibnu, Reddy segala macam, semakin yang kenal gue karakternya seperti apa, ya akhirnya bisa mengerti ya, gitu loh. Fine aja. Tapi kan banyak juga yang bilang Fandi nih, wah gila, arogan, songong. Ya nyatanya gue bisa berteman sama dia, walaupun emang terpaksa sih sebenarnya. Tapi benar. Terus gue salut sama dia. Di Jakarta, di zona nyamannya dia, lagi laku-lakunya di FTV SCTV, tiba-tiba dia mutusin buat move ke Bali, buat pindah. Dia bilang, gue mau keluar dari zona nyaman. Dan itu dia buktiin gitu. Jadi lebaran tahun lalu ya, gue kesini ngobrol banyak sama Fandi, dan gue termotivasi lah. Oh iya benar, gue juga harus keluar dari zona nyaman. Sorry gue potong Cang. Kata-kata atau kalimat mana yang bikin lo termotivasi nih? Bukan dari kata-kata lo, tapi apa yang lo lakuin sebenarnya, apa yang lo praktekin. Ketika rutinitas yang itu aja, itu menurut gua nggak bikin kita melakukan sesuatu yang baru. Maksudnya apa yang termotivasi lo? Gua mau nanya, apa yang bikin lo dari Jakarta di zona nyaman lo, syuting lagi lancar-lancarnya, FTV segala macem lancar, tiba-tiba lu mutusin untuk ke Bali? Oke, singkat aja. Pertama sebenarnya dari 2 tahun lalu gue udah kepikiran kayak gue udah mulai bosan nih dengan suasana Jakarta gitu. Gue udah banyak menghabiskan waktu kayak di jalan, kayak bikin otak gue tuh udah gak fresh. Ketika jalan dari rumah gue banyak numbang, aduh ini macet nih, gini. Akhirnya kayak mobilitas gue tuh cuma yang namanya kita udah berkeluarga, ajak jalan ke Jakarta paling mall. Akhirnya mall yang bisa gue samperin cuma deket-deket Pondok Indah, Gendera City, selesai. Balik lagi syuting, gue juga udah mulai bisa dibilang gak ada sesuatu yang baru buat gue. Ya, karena FTV emang gitu-gitu aja. Iya. Secara cerita, secara ritme ya. Ya, dan gue juga harus belajar realistis. Gue mengharapkan sesuatu yang lebih, belum ada tawaran yang baik buat gue. Akhirnya gue realistis aja. Oke, mungkin Tuhan belum ngasihnya sekarang, tapi gue harus make something nih. Akhirnya ada teman partner, singkat cerita ngajakin join bikin warung. Gue yang tetapkan, gue bilang gue mau di Bali. Kayak berjalan dan sampai sekarang tutup. Dan buat gue jadi suatu pembelajaran. Gue anggap aja itu uang sekolah gue di sini. Itu dia satu hal yang bikin gue amazed sama lu juga.
lu move ke sini karena lu ngejalanin bisnis makanan. Tapi saat makanan itu tutup, lu tetap stay di sini, men. Kenapa lu nggak balik ke Jakarta? Gue pribadi orang yang gue udah nyemplung di sini, gue gak akan balik sebelum apa yang gue cita-citain di sini itu berhasil. Iya betul. Ya, gue bilang sebenarnya bisa aja sih dengan berapa kali gue tanya sama Dahlia, baby kita balik ke Jakarta aja nggak dengan rutinitas yang gini. Ya Dahlia selalu bilang terserah kamu mau balik ayo, kalau kamu mau di sini ya di sini. Terus gue tanya ke dia, kamu lebih nyaman di mana? Aku lebih nyaman di Bali, dia bilang gitu. Supaya antar sekolah anak juga lebih enak apa segala macam. Akhirnya kita sebagai seorang, gue belajar untuk menjadi suami yang baik dan ayah yang baik, ikutin kata hati istri. Dan gue ngerasa ya mungkin habitat gue di sini sekarang, Cak. Oh gitu ya. Gitu. Tapi memang bener, gue ngacungin 4 jempol gue buat Fandi. Nggak, serius. Ini Fandi nih di sini itu nggak kehidupannya tuh nggak seindah Instagramnya dia. Yang dia naik Harley, dia naik apa? Serius. Tapi ya kehidupan gitu ya. Ada berjuangnya, ada berdarahnya, ada air matanya, tapi dia fight. Dia berani gitu. Dan itu motivasi buat gue juga. Makanya pas kemarin ada kesempatan gue buat kayaknya ini nih nanti tambang emas gue yang bisa bikin gue moving ke dari Jakarta ke sini gitu. Tapi Van, secara pressure memang kalau di sini tuh lebih rendah ya gitu. Maksudnya kayak lu kalau jalan lu nggak perlu gaya, nggak perlu gimana gitu. Jakarta lu pakai motor, lu liatinnya pakai motor. Di sini pakai motor tuh udah is normal gitu karena memang susah parkiran di sini. Lu jalan pakai sendal jepit untuk menjadi orang yang tidak konsumtif ya kan. Iya betul. Kayak sekarang Eca datang nih, terus gue samperin Eca, ya udah gue cuma pakai sendal, celana pendek, terus segala macem. Udah, yang penting kita main, kita ketemu, dan di sekeliling kita orang juga peduli kita mau ngapain. Betul. Gitu loh. Nah, terus beberapa lagi ya balik lagi kayak cara kita mengatur pola hidup kita. Maksudnya mau makan yang murah ada, mau makan yang mahal ada, ya tergantung dari budget kita gimana kita mengalokasikannya aja sih. Di Jakarta sebenarnya juga bisa gitu. Cuma karena udah terlalu penuh populasinya, akhirnya kita ke situ-situ aja. Iya betul. Dan sebenarnya sini sama Jakarta jelas beda. Kalau Jakarta ya lu mau hangout ya udah pasti tujuan lu mall. Pasti. Karena nggak ada, men. Lu ke taman ya banyak mungkin sekarang taman Jakarta, tapi yang ke taman juga banyak. Bener gak, men? Yang ke taman juga banyak gitu. Jadi ya kita nggak leluasa juga nikmatin taman itu yang udah dibangun sama Pemprov Jakarta gitu. Kita mau kemana lagi? Coba. Yang mana? Puncak. Karena ya Puncak kan liburan kan? paling dekat Puncak, ya, tapi liburannya ya bareng orang Arab. Semat ada sedikit yang pengen gue tekanin. Maksudnya apa yang terjadi, apa yang gue post di Instagram gue, itulah kehidupan gue yang sebenarnya gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang gue create atau gue setting gitu. Karena kalau misalnya gue masih mau setting atau gue mau meng-create sesuatu, itu udah gue lakuin di Jakarta. Karena buat gue terlalu capek menjadi orang yang semua hidup tuh resetting. Ya betul. Ya gue dengan apa adanya yang gue ada sekarang di sini, maksudnya dengan bisa dibilang gue gak berlebih di sini, bisa dibilang gue pas-pasan, tapi gue menjalani hidup ini sangat bahagia dibanding pas gue di Jakarta. Oke. Mungkin gue belum bisa memindahkan dunia kreativitas yang, ya gak bisa bohong, kalau gue masih mencintai dunia kreativitas yang selama ini gue bangun. Cuma gue pengen pindahin dunia kreativitas itu di Bali. Sekarang mungkin belum waktu yang tepat, tapi someday gue yakin lambat laun pasti bakal bisa. Yang penting kita tetap konsisten di sini, gitu loh. Enggak, serius ya. Kenapa? Kayak lu bilang, kenapa sih Van pas warung lu tutup lu gak balik kayak ke Jakarta? Gue bilang gue tanggung, men, ngapain gue balik ke Jakarta gitu loh. Iya. Gitu sih. Gue ada berarti ibaratnya orgasme klimaks lagi di sana gitu loh. Bener. Itu mandi. Iya. Gue pengen dapetin orgasme yang luar biasa tuh di tempat yang baru. Sama gini, men.
Lu kadang mikir gak sih, Ca, hidup lu tuh terlalu pendek, terlalu singkat, cuma menikmati satu tempat aja. Kenapa Iya. sih lu gak membuka mata lebih jauh lagi? Semua banyak tempat yang kita bisa eksplor lebih jauh. Tuhan itu bikin manusia ini seperti bibit atau pupuk. Kita dilempar di mana kita bisa hidup. Gimana cara kita bisa menjadi pupuk atau bibit yang baik, yang benar. Ya gak sih? Toh di tempat yang baru lu menemukan orang-orang baru lagi yang ya bisa diajak berkehidupan bareng di sini Iya. gitu ya. Ketemu sama teman-teman gue juga Iya. gitu ya. Lu juga temuin teman dari temen lu. Ya banyak hal yang bisa ditemuin di tempat yang baru. Bener. Ya, tapi kalau misalnya kita langsung ngomongin siapa sih yang sekarang di sini kita nggak butuh duit dalam hidup kita di Bali misalnya kita ketemu sama si A, si B, si C yang latar belakangnya basicnya bisa gue pribadi bilang lebih ada dibanding gue. Kita langsung kepikiran wah kita bisa bikin bisnis apa nih ya. Tapi mungkin nggak secepat itu. Kita butuh proses pengenalan yang lebih jauh. Waktu setahun 2 tahun itu terlalu singkat buat gue Oke. buat gue, jadi butuh waktu yang lebih sehingga kita kenal karakter satu sama lain, karena kita juga ada di daerah orang, kita harus jauh lebih respect sama mereka dan gak usah di-push juga. Kayak sekarang kadang gue nge-push, aduh passive income gue apa ya di sini ya, gini ya, tapi akhirnya gue sadar aja mungkin nggak sekarang dikasih sama Tuhan, mungkin 3 tahun 4 tahun lagi sih, yang penting tetap fight di sini sih. Itu dia. Dan Makanya mudah-mudahan usaha gue berjalan lancar. gue doain aja. Terus cepet buka. Jadi Harus. gue juga bisa cepet moving ke sini. Nah, lu pengen moving ke sini, faktor utamanya apa? Balik bertanya dong. Oke. Gue pengen moving ke sini memang faktor utamanya gue udah jenuh sama rutinitas gue gitu. Van, gue udah syuting udah 20 tahun. 20 tahun. Ya, jauh lebih senior lu. Iya. Gue di Lu berarti berapa? Gue 2005, lu start 2000. 2000. Oke, ya. Gue di FTV SCTV itu udah 9 tahun. Karena lu start sinetron kan? Iya. Kalau gue langsung FTV kan? Iya, kalau gue start sinetron dulu baru gue ke FTV. Jadi selama 9 tahun itu sampai sekarang FTV SCTV itu ya gitu aja ya kan, lu tau rasanya kan? Iya. Maksudnya nggak ada yang lebih, kita nggak bisa improvisasi lebih, kita nggak Iya. bisa mengeksplor lebih karena kita dibatasin sama kebutuhan rating, Iya. kemauan pasar. Iya. Jadinya kasarnya kita merem pun tuh FTV jadi. Iya. Kalau ditanya nyaman ya nyaman. Nyaman sampai sekarang. Kita 5 juga. hari syuting Gua juga udah, nyaman, gitu. iya 5 hari syuting, honor 2 minggu turun, ya. Kalau ditanya juga cukup untuk bulanan kita ya cukup banget. Cuman ya itu tadi, kita mau keluar dari zona nyaman. Ada beberapa orang yang ya dia stay aja lah, gue mau nyari aman aja lah. Ada orang beberapa yang kayak Fandi, yang kayak gue mau nyoba. Gimana kalau misalkan nanti nggak laku? Gimana kalau itu? Nah, itu salah satu yang terlintas. Nah, itu juga kelintas gue, ke istri gue juga kelintas. Apa yang bakal kita lakuin, men, ketika someday TV PH itu udah nggak membutuhkan kita, terus kita nggak tahu langkah kita mau berpijak di mana, sedangkan Ya. kita punya tanggungan keluarga. Betul. Kalau kita nggak prepare sejak dini. Nah, itu dia, bro. Iya kan? Betul banget. Dan sekarang maksudnya kita nggak bisa bohongin, zaman udah era digital, dan digital jauh bisa lebih hidup daripada iya kan? Udah kali ya. Sekarang nggak, ini pertanyaan aja buat teman-teman, kira-kira frekuensi dari 100% berapa orang yang hidupnya lebih banyak megang handphone daripada iya sih. Iya betul. Iya Jadi gadget tuh benar-benar kapitalis. Kapitalis kan. Dan era udah baru, kenapa kita nggak bertransformasi, mencoba untuk ke era yang lebih baru yang mungkin untuk sekarang ini lebih menjanjikan, ya nggak sih? Cak? Iya betul. Kayaknya Cak so nanya, Van gimana sih buat jalan digital gini. Ya udah, Dan gue akhirnya nyoba. terus saling sharing. Iya. Sebenarnya sih Van. Nah, Ica sekarang lagi mulai nih. Iya. Ini bukan gua memulai yang telat. Lu telat baru nyoba. Enggak. Di luar itu ini adalah gue mikirnya gini. Gua pengen sesuatu
dalam hidup gue ada dokumentasinya. Iya. Dan ini dia. Iya. Gue mikirnya lebih ke sana. Dan ini kan bisa kita warisin buat anak-anak kita. Iya. Dengan misalnya someday Instagram kita atau apa segala macam itu bisa buat pegangan mereka. Mungkin Iya, kita nggak betul. bisa seperti orang kaya kebanyakan yang wah saya Keluarga memberikan sultan. kamu keluarga sultan, kasih kamu perusahaan A, ini B, C, D. Kita mungkin menginvestasikan kita sebagai orang yang cukup kreatif Iya. lewat ini. Iya nggak sih? Ya betul. Gue yakin kok ini kedepannya bakal jadi tabungan buat mereka. Oh iya, bisa ya. Bisa, kenapa enggak? Iya betul. Orang tua gila. Tapi di sini gue juga belajar sih, banyak banget belajar. Gue belajar menyembuhkan diri gue sendiri untuk ya supaya lebih berteman dengan diri gue. Oh, oke. Bagus juga nih. Iya, Bagus. karena Tapi kelihatan Van. Apa? Lu semenjak di sini tuh lu kayak lebih berteman sama diri lu. Lebih mengistrikan istri lu. Gitu. Yang gue lihat ya. Karena ketika di Jakarta mungkin gue nggak tahu ya obsesi lu besar sehingga itu menjadi pressure buat diri lu sendiri gitu. Tapi kayaknya lu di sini lu udah enjoy banget sama hidup lu udah enjoy banget sama kehidupan lu. Jadi ya itu tadi, lu bisa berteman sama diri lu dan bisa mengistrikan istri lu sendiri. Iya, pasti di Jakarta kan kita sibuk dengan Apalagi nih, apa ya? Ini apa ya? Gimana ya? Besok gimana ya? Syuting ini ya? Oh ini udah selesai nih, apalagi harus gue kejar ya gini-gini. Tapi sebenarnya gue ngerasa porsi gue udah mentok di situ gitu loh. Akhirnya ya udah ke distract, mau nggak mau ya pasti ke bawa ke rumah. Oh. Iya nggak sih? Iya, betul. Hah? Itu gak sih kamu rasain? Iya, gue juga gitu sih. Iya kan? Jadi ya ini bukan kita menggurui ya? Iya, Enggak. bukan juga artinya kita nyerah sama dunia entertain. Enggak. Enggak. Cuman kita pengen challenge diri kita masing-masing untuk ya kita mau coba yang lain gitu. Sebenarnya juga banyak yang ini ke gue juga kalau FTV gue tayang gitu ya, Bang. Sekarang udah jarang ya FTV gitu. Bukannya jarang, tapi gue pengen kayak ngerjain yang lain gitu. Kayak contohnya gue udah FTV terus nih, gue nggak ngambil stripping kemarin. Akhirnya gue pengen stripping deh. Kebetulan dikasih, ada rezekinya. Tapi Echa salah satu aktor yang hebat. Sampai sekarang salah satu FTV yang masih bisa bikin gue ketawa. Kalau Echa nih, ada guyonan-guyonan yang gue tahu dia pasti bakal kayak gini nih. Si kampret nih pasti bakal kayak gini nih. Pasti udah ketebak nih gestur kayak gini. Tapi tetap lucu men. Itulah daya jual Echa. Makanya dia salah satu pemain yang dikasih gift sama Tuhan sampai bisa dibilang 20 tahun lebih masih bisa bertahan di dunia entertain. Itu big applause bro. Tapi gue alhamdulillahnya tuh kayak kayak waktu itu ada nih pemain cewek. Waktu itu jadi adeknya temen gue. Tiba-tiba lama nggak ketemu, gue dipasangin sama tuh cewek. Jadi itu menunjukkan kestabilan seorang Reza Aditya dengan pemain baru yang mencoba untuk naik ke porsinya. Akhirnya dia berhasil naik tapi tetap stabil gitu loh, Cak. Alhamdulillah gue punya ruang di situ. Masih ada kue gue di situ. Ya kan banyak pemain yang bisa dibilang ya seumuran lu dengan karakter yang kayak lu juga sama persis. Ya sorry to say, sekarang mereka harus untuk sementara mungkin tiarap dulu sama keadaan. Iya dong, maksudnya ya harus berhenti dulu. Tapi di posisi kita sekarang ini, di posisi kita sampai di posisi itu nggak segampang itu juga ya, Van. Ya nggak gampang. Nggak segampang. Gue sampai bisa bukan maksudnya gue sampai bisa bikin scene-scene guyonan, scene-scene ketawa itu nggak semerta-merta gitu aja langsung bisa, enggak. Gue sempat berapa kali disambit skenario sama sutradara, gue pernah. Gue dimaki-maki, gue disuruh pulang sama sutradara, gue juga pernah. Tapi lu tau gak sih, Cak, sebenarnya gue nih salah satu orang yang sempat iri sama lu. Kenapa? Tapi lu gak pernah sadar kan? Apa sih? Ketika di tahun 2005 itu, kita kan satu manajemen kan? Kita di bawah naungan Mas Teddy kan, time management. Almarhum. Dari sekitar berapa ya? 7-8 orang yang ditawarin eksklusif sama Multivision Pictures. Gue doang gak di eksklusifin men. Itu gue anjing
anjing men, gue salah gue apa bangsat. Padahal lu lebih ganteng dari gue. Iya, tapi gue pikir wah, sampai adalah salah satu produser yang bilang, wah ini anak gak jualan nih, gak laku nih. Gue bilang bangsat, gue sampai nangis tuh men. Gue sampai Lu nangis lu ya? Gue nangis bro, gue sampai seminggu gue di rumah Mas Teddy tuh, gue sampai mas gue gak bisa balik ke kosan nih mas, gue gini mas. Yang lain dieksklusifin mas, kenapa gue gak dieksklusifin mas? Salah gue apa mas? Terus dengan Mas Teddy, udah tenang Cina kan karakter gue selalu meledak-ledak kan. Udah tenang Cina, kita cari celah baru. Mungkin rezeki Tuhan kasih lu beda. Tiba-tiba ya udah keluar FTV, keluar Framebridge, akhirnya gue diarahin ke sana dan terbukti ya Tuhan itu adil, masing-masing ada porsinya. Iya. Kalian main di multi, ya gue main di Framebridge gitu. Oh iya gue ingat. Tapi itu gue paling iri. Lu, Ari, Caca, Tommy Kurniawan. Tommy kan udah eksklusif. Enggak, yang baru-baru Caca. Oh iya, Tommy diperpanjang, almarhum Adi diperpanjang. Jadi tuh kita pecah semua tuh dari kontrak Mario kontrak. Merditia dieksklusifin. Jadi kita ini tuh dari nilai kontrak kita dapat 10%. Wah itu rata-rata beli mobil, Iya, aduh kacau. jalan-jalan ke luar negeri. Duitnya param semua. Gua doang nggak dieksklusifin. Kata produsernya, ini anak nggak jualan mukanya. Malah lebih ganteng dia daripada gue. Waduh, gue salah gue apa coba? Itu asli itu gue stres terbesar tuh pas awal karir. Semua dieksklusifin gitu. Pas gue tanya ke Mas Teddy, Mas, mereka budgetnya berapa? Segini Van, bangsat gue. Itu naiknya berpuluh-puluh kali lipat itu. Gue doang tuh ngerasa, aduh. Pasti ingat lah dia. Oke lah, itu yang bikin gue iri tuh. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kita tetap good man.